Selamat datang di Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ya. Bandara internasional yang sempat jaya pada masanya, kini sudah cukup sepi keadaannya sejak 100% operasional penerbangan dengan pesawat mesin jet ke Bandara Yogyakarta International Airport. Dan hari ini saya akan mengenang kembali ya penerbangan dari Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta dengan armada pesawat terkecil yang dimiliki oleh maskapai Citylink Indonesia. Aduh, vibes-nya udah beda banget ya. Terakhir inget itu naik pesawat menuju ke Bali, waktu itu rame-rame ya. Suasana di Bandara Adi Sucipto itu penuh banget ya. Banyak penumpang yang akan berangkat atau baru datang ya di bandara ini. Sekarang bener-bener sepi. Di sepanjang lorong ini juga saya nggak ngelihat ada tempat souvenir atau tempat makan yang buka ya. Ya gimana ya, mungkin mereka mikirnya juga kalau penumpangnya sedikit ya gimana mau jualannya juga. Dan memang akhirnya bandara ini lebih fokus melayani penerbangan angkatan udara ya, atau mungkin ada penerbangan VIP, dan salah satunya adalah penerbangan komersil yang akan saya naiki hari ini ya, dilayani oleh maskapai Citylink Indonesia. Jadi penerbangan komersil di Bandara Adi Sucipto ini adalah penerbangan dengan armada pesawat bermesin turboprop atau propeller, atau lebih familiar kita sebut pesawat baling-baling. Kalau dilihat dari posisinya, Bandara Adi Sucipto ini relatif lebih dekat dari pusat kota Jogja jika dibandingkan dengan Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo ya. Jadi untuk menuju Bandara Adi Sucipto kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi ya. Kemudian bisa juga pakai Trans Jogja kalau nggak salah. Dan hari ini saya menuju ke bandara ini dengan moda transportasi kereta api. Jadi kalian yang berada di pusat kota Jogja bisa langsung menuju ke stasiun Yogyakarta, kemudian menggunakan moda transportasi KRL komuter lain ya dari stasiun Yogyakarta dengan harga tiket sebesar Rp8.000 saja untuk perjalanan selama kurang lebih 10-15 menit, dan kalian bisa turun di stasiun Maguwo ya, yang berdampingan langsung dengan Bandara Adi Sucipto. Dari stasiun Maguwo kalian sudah mendapatkan akses langsung ya melalui underpass, dan nanti bisa langsung tiba di area keberangkatan Bandara Adi Sucipto. Tapi nggak usah khawatir juga ya, kalau yang mau terbang dari YIA, dari stasiun Yogyakarta juga ada kereta bandara kok, yang pastinya nyaman juga untuk perjalanan ke sana. Saya sudah berada di ruang tunggu keberangkatan Bandara Adi Sucipto, dan rencananya penerbangan dengan Citylink Indonesia nanti akan dilayani melalui gate 3 atau pintu 3 ya. Dan suasananya cukup sepi ya di dalam, cuman kebetulan ya saya menemukan ada tempat ya semacam convenience store, tempat oleh-oleh, tempat souvenir gitu, ada di dalam ruang tunggu keberangkatan ya, jadi nggak sepi-sepi banget. Di ruang tunggu keberangkatan ini saya menemukan sebuah bilik yang enak banget karena view-nya langsung menghadap ke apron dan ke runway ya. Jadi ada kursi yang cukup nyaman ini di paling depan. Ini kalau seandainya banyak penerbangan di arah sana kayaknya seru banget, cuman sayangnya penerbangan komersialnya cuman Citylink Indonesia. Saya nggak tahu ya apakah masih ada Wings
dari Bandung, Jogja, Surabaya atau enggak ya, tapi kok tadi ngeliat di papan informasi cuman ada Citylink Indonesia aja. Penerbangan dengan Citylink Indonesia masih sekitar 1,5 jam kali ya. Kita tunggu aja sambil menikmati suasana Bandara Adi Sucipto. Biasanya kalau terbang YIA lagi, sekarang ketemu Bandara Adi Sucipto. Citylink Indonesia memberikan atau menyediakan fasilitas web check-in ya. Jadi bisa dimulai sejak pembelian tiket, kita sudah bisa melaporkan diri. Dan kalau biasanya pembelian kursi di pesawat Citylink Indonesia itu kan berbayar ya, di Armada A320-nya, Armada Airbus-nya. Tapi karena hari ini kita terbang dengan Armada propellernya, rupanya kemarin pas web check-in, pembelian kursinya tidak berbayar alias gratis ya. Jadi saya sudah menyelamatkan window seat di penerbangan kali ini. Kalian bisa web check-in, tapi juga bisa check-in langsung di counter di bandara ya, terutama kalau kalian membawa barang bawaan yang cukup banyak untuk dilaporkan di package drop. Nice. Terpantau sebentar lagi pesawat Citylink Indonesia dari Halim Perdana Kusuma akan segera mendarat ya. Di sini juga kelihatan beberapa ground staff sudah mulai bersiap menyambut kedatangan pesawat Citylink Indonesia ya. Ini kalau seandainya tidak ada pohon ini kayaknya lebih enak deh. Bikin aja pohon yang pendek-pendek gitu ya. Sejak dimulainya operasional layanan penerbangan melalui Yogyakarta International Airport, sudah otomatis semua penerbangan komersil dengan pesawat bermesin jet tidak dilayani lagi di Bandara Adi Sucipto dan menyisakan beberapa penerbangan komersil yang menggunakan pesawat bermesin turboprop atau yang familiar kita kenal dengan istilah baling-baling. Salah satu maskapai yang masih melayani penerbangan dengan pesawat bermesin turboprop ini adalah Citylink Indonesia dengan rute penerbangan dari Bandara Adi Sucipto menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Keuntungan dari penerbangan rute ini adalah lokasi keberangkatan maupun kedatangannya berada di sekitar tengah kota atau setidaknya tidak jauh dari pusat kota tujuan. Selain itu, terbang dengan Citylink Indonesia, kita bisa menikmati fasilitas pemilihan kursi dan penawaran in-flight meals. Meski sudah bolak-balik ke Jakarta, saya belum pernah loh mencoba moda transportasi terbaru, yaitu Light Rapid Transit atau LRT. Karena emang udah BM banget naik pesawat baling-baling dan penerbangannya menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, kebetulan banget bisa sekalian mencoba layanan LRT dari stasiun Halim. Ya gini deh kalau lagi banyak mau, tapi untungnya ada tiket.com yang paling mengerti ke BM-an diri ini. Makanya setiap beli tiket pesawat pasti selalu pakai aplikasi tiket.com. Selain tiketnya termurah, ada banyak rute penerbangan dari berbagai macam maskapai yang bisa kita pilih. Jadi udah paling bener deh pakai aplikasi tiket.com buat kamu yang banyak mau buat rencana liburanmu. Pengen lebih murah? Jangan lupa masukin kode promo Risangfly untuk penerbangan domestik dan Risangfly untuk penerbangan internasional sebelum melakukan pembayaran. Kalian bisa dapetin diskon hingga Rp300.000 dan ada juga diskon spesial untuk pengguna baru aplikasi tiket.com. Nggak usah khawatir kalau kalian batal terbang ya, soalnya tiket.com punya fitur 100% refund untuk penerbangan domestik. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa dibaca di kolom deskripsi. Ayo wujudkan BM liburan kalian di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Di balik pepohonan ini adalah
pesawat Citylink Indonesia yang akan membawa saya terbang dari dari Adi Sucipto menuju ke Halim Perdana Kusuma ya. Saat ini sedang proses turun penumpang, pemindahan atau bongkar muat bagasi, kemudian pengisian bahan bakar dan pemeriksaan lain-lain ya. Kita tunggu waktunya boarding. Jadi sebenarnya menurut boarding pass kita itu boarding sekitar jam 11:20. Satu hal yang menarik dari penerbangan melalui Bandara Adi Sucipto adalah ya kayak gini ya, kita jalan kaki di samping pesawatnya. Mau itu pesawat gede, mau pesawat kecil seperti ini, kita tidak naik ke pesawat, tidak boarding melalui Garbarata. Pesawat Citylink baling-baling ya, udah lumayan lama. Hari ini kita naik di armada ATR 72600 PKGJQ. Ceng. Nih naik tangga begini lucu banget. Oke. Selamat siang. Oke. Hari ini saya akan terbang dan duduk di kursi nomor 5 Alvan. Nomor-nomorannya di atas ini nih. Baiklah, saat ini saya sudah duduk di dalam pesawat Citylink Indonesia. Ini adalah pesawat ATR 72600 dengan kode registrasi PKGJQ. Ini adalah pesawat dengan mesin turboprop atau propeller ya, pesawat baling-baling yang usianya menjelang tahun ke-7. Ini sebelumnya dipakai oleh Garuda Indonesia Explorer ya. Dulu nomor atau kode registrasinya dulu itu PKGAQ punya Garuda Indonesia, tapi sudah dilimpahkan ke anak usahanya yaitu Citylink Indonesia. Pesawat ini berkapasitas 70 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Dan untuk naik ke pesawat ini hanya ada pintu belakang ya. Jadi untuk yang nomor kecil ini di depan. Jadi untuk turun itu justru malah mundur ke belakang ya, karena pintu untuk masuk ada di belakang dan pintu depan itu untuk bagasi kalau nggak salah. Ini kacanya agak buram, ini nggak tahu embun atau memang buram ya, tapi semoga embun. Jadi nanti kita bisa menikmati pemandangan lebih leluasa. Jadi Citylink Indonesia ini adalah maskapai dengan penerbangan berbiaya rendah ya, dan untuk ukuran ekonomi. Posisi duduknya cukup nyaman, area kakinya juga cukup lega. Dan di depan kita ya, di sini memang tidak ada sumber hiburan. Ini adalah kantung kursi di sana. Ada dua sih, ini tempat untuk air sickness bag. Kemudian ada safety instruction. Kemudian ada kartu doa. Terus, nah ini nih buku jajanan nih. Kira-kira bisa jajan nggak ya nanti di sini? Penerbangannya cukup singkat sih ke Jogja. Dari Jogja ke Jakarta. Simpan lagi dulu aja. Kapten Dominikus Tio dan seluruh pesawat mengucapkan selamat datang dalam pesawat Citylink Indonesia ATR 72 seri 600. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok QG 1106 tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 20 menit. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 2 jendela darurat di kabin bagian depan. Masing-masing satu buah di setiap sisi. One on the left and one on the right. Also, there are 2 emergency exit windows in the front cabin, one on each side. Please take a moment to find the location of the nearest emergency service on the forward guide you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use a sebelah sound to buckle, tighten, and release it. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air.
Mungkin karena hari ini kita terbang dengan Citylink Indonesia-nya pakai pesawat kecil, jadi kayaknya tidak ada layanan in-flight meals berbayar ya. Padahal tadi udah seneng kayaknya ngelihat katalog jajanannya. Cuman ya kalau di pesawat Airbus kayaknya ada ya, meskipun cuman jarak Jogja-Jakarta. Tapi ini karena mungkin pesawat kecil jadi tidak ada layanannya. Tapi sebenarnya kalau kalian terbang dengan Citylink Indonesia itu selain in-flight meals berbayar pada saat di pesawat, kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas pre-book meal ya. Jadi sebelum terbang kalian sudah bisa memesan menu makanan atau minuman yang nanti bakalan dihidangkan selama penerbangan. Jadi biasanya kalau saya terbang itu kan suka jajan cuanki ya sama upacara minum teh. Tapi hari ini kayaknya harus skip dulu. Flight attendant prepare for landing. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Landing position. Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Saatnya turun. Terima kasih. Seru ya turun pakai tangga gini. Oh, oh, oh. Wah, itu PKGJP udah pernah naik itu juga. Oh iya. Terima kasih banyak ya PKGJQ. Nice flight. Penerbangannya menyenangkan ya meskipun singkat. Kita mendarat dengan selamat di Jakarta 12.45 atau sekitar setengah jam lebih awal dari jadwal kedatangan ya. Naik pesawat baling-baling itu sebenarnya keuntungan ya. Proses naik turun penumpangnya itu cepat banget ya, karena kapasitasnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan pesawat semacam Airbus A320 gitu, apalagi yang pesawat wide body ya, kabinnya wah dempol. Terus ya sebenarnya kalau pesawat kecil itu cenderung lebih gampang terombang-ambing ya, tapi hari ini pesawatnya anteng meskipun di tengah cuaca yang berawan, dan keren sekali. Senang bisa terbang lagi dengan Citylink Indonesia. Dan karena sudah tiba di Halim, saya mau lanjut dengan moda transportasi yang baru akan saya coba untuk pertama kalinya. Nanti saya cerita lagi. Jakarta gerah ya. Tapi kayaknya di mana-mana emang lagi gerah sih. Dan setiba di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma ya, saya berpindah lokasi. Ini masih berada di wilayah Halim ya. Tepatnya berada di stasiun kereta cepat dan stasiun LRT Halim. Dan saya akan mencoba untuk pertama kalinya moda transportasi baru di Jakarta, yaitu LRT. Wih, itu LRT-nya. Oke. Thank you ya. Nah, stasiun LRT Halim itu terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Halim. Jadi nanti kalian bisa memulai perjalanan dari stasiun kereta cepat Halim, kemudian mengikuti papan petunjuk atau sinyas ya.
Tinggal ikutin aja deh, pokoknya menuju ke arah stasiun LRT. Dan untuk pertama kalinya saya akan naik LRT Jabodebek. Nanti kemungkinan saya rencananya akan turun antara Rasuna Said atau Setiabudi kali ya. Dengan jadwal headway-nya itu per 15 menit, tadi informasi dari Mas Dimas. Terus apalagi ya, kalau untuk tiket itu tiket tarif itu ada hitungan ya. Untuk kilometer pertama kalau nggak salah 3.000 dan per kilometer berikutnya itu Rp700. Itu juga nanti lagi ada promo ya antara peak hour sama off peak hour. Nanti kalian bisa perhatikan aja ya, akan saya tampilkan. Pengen naik LRT karena LRT ini driverless. Jadi kereta ini tidak ada, kalau kereta tidak ada masinisnya. Canggih banget ya, keren banget. Nah, ini kan posisi kita saat ini ada di Halim. Nanti kita akan menuju ke arah Cawang, terus kemudian Cawang lagi, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said. Nah, kemungkinan nanti akan turun di sekitar sini deh, mendekati ke arah Gambir ya. Buat kalian yang sudah punya kartu elektronik dari atau terbitan bank, kayak saya tadi ya, itu tidak perlu lagi membeli kartunya di loket ya, tinggal tap aja. Kalau nggak salah saldo minimalnya Rp10.000. Nanti kita cek ya, start awal dari Halim sampai ke tujuan nanti habis ongkos berapa. Katanya headway atau jarak antar keretanya di sini sekitar 12-15 menit. Saya pengen ada di paling depan, pengen ngeliat nih yang katanya si LRT ini driverless alias tidak pakai driver, tidak pakai masinis. Feel-nya ya kayak MRT aja ya. Ini gate-nya seperti ini. Lumayan tinggi ya, setinggi saya kayaknya ini gate-nya, jadi aman. Dan apa sih bedanya MRT dengan LRT? Tadi saya tanya ke Mas Dimas ya, arek Madiun. Katanya kalau MRT itu memang lebih berat ya. Sedangkan LRT namanya juga Light Rapid Transit, bobotnya lebih ringan nih. Dan yang pembeda utamanya yaitu si LRT ini driverless. Attention please, there is a gap between the train doors and the platform screen doors. Please leave this area. Itu akan ditutup. Tujuan Pancawati, penumpang akan melakukan perjalanan overnight di selain Ciboko Interchange Station. Jadi di depan sini nih kabin masinisnya, tapi nggak ada orangnya. Ini kereta bergerak sendiri. Siapa yang nyetirin coba? Dan lihat pemandangan Jakarta nih, cakep banget dari LRT ya. Oh. Jadi untuk pertama kalinya ya, saya sukses mencoba Light Rapid Transit Jabodebek. Meskipun cuma jarak dekat ya, nggak apa-apa sih. Namanya juga mencoba ya. Next time kalau ada waktu, nyoba dari ujung ke ujung deh. Kalau kayak gini rasanya kayak main simulator ya, jadi kayak masinis ini. Sengaja ngambil paling depan nih, nggak dapat view yang cakep banget pula. Selamat datang di stasiun LRT Cawang. Kalau ngelihat relnya ya sama aja kayak kereta biasanya ya, cuman nggak ada batu balasnya. Asik banget sih. Menurut informasi di petak-petak tertentu, kereta LRT ini kecepatannya mampu sampai 80 km per jam ya. Tapi itu hanya di petak-petak tertentu saja. Stasiun LRT Ciliwung. Udah mau berangkat lagi. Nih, masih kagum ya, karena baru pertama kali naik LRT. Nih kabin masinisnya, ada deadman pedal di bawah sana. Ada banyak tombol-tombol. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line.
Jalurnya bener-bener meliuk-liuk ya, naik turun kanan kiri, dan seru banget sih. Dari depan sini bisa ngelihat papasan sama LRT yang lainnya. Wah, ini nih lengkungannya nih lumayan tajam ya. Kita berbelok. Wede, Jakarta isinya pencakar langit semua. Ada announcement dulu. Jadi memang udah BM lama banget ya, pengen nyoba LRT. Jadi memang sebenarnya udah ketinggalan hype-nya. Yang lain sudah pada nyobain, saya baru bisa sekarang. Tapi nggak masalah ya, wishlist-nya sudah tercapai, cita-citanya sudah tercapai. Senang sekali bisa mencoba moda transportasi yang baru di Jakarta, like Rapid Transit. Semoga bisa dirawat dengan baik, banyak peminatnya. Ini armadanya adem banget, suspensinya halus, terus announcement-nya juga informatif ya, jadi senang sih. Tadinya mau turun di Setiabudi, akhirnya kayaknya udahlah kita genapin sekalian sampai di stasiun ujung ya. Sesaat lagi kita segera tiba di stasiun Dukuh Atas. Selamat datang di stasiun LRT Dukuh Atas ya. Jadi seru banget perjalanan hari ini ya. Hari ini udah apa ya, bisa terlaksana terbang dengan pesawat baling-baling lagi, terlaksana juga ya naik LRT Jabodebek, dan ya pokoknya what a happy day ya. Jangan lupa tap out lagi. Oke, tadi setelah tap out di stasiun Dukuh Atas, tarif yang harus dibayarkan tadi naik dari Halim sampai stasiun Dukuh Atas sekitar 8 stasiun ya, ditempuh selama sekitar 30 menitan, ongkosnya 10.000. Keren banget ya, dan senang sekali bisa mewujudkan wishlist naik pesawat baling-baling lagi. Untuk pertama kalinya bisa naik LRT juga kan, ya wis sudah tercapai, dan kayaknya di sini menjadi akhir perjalanan kali ini dari Yogyakarta ke Jakarta. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia, dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!